Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita di mata pelajaran aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Ya, sebelumnya kalian sudah belajar apa saja rumus atau fungsi-fungsi yang akan kita gunakan di dalam Microsoft Excel. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu fungsi atau rumus matematika. Rumus matematika digunakan untuk melakukan penghitungan terhadap nilai yang ada pada sel tertentu dengan menggunakan operator hitung atau matematika, seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau perpangkatan. Nah, di dalam buku kalian di situ ada contoh. Di sini Ibu juga tampilkan seperti contoh yang ada di buku kalian. Di situ ada daftar persediaan UD Sejahtera bulan Maret 2012. Ya, rumus atau fungsi matematika yang pertama yaitu fungsi sum. Kemudian nanti kedua kita juga akan belajar tentang fungsi sum if. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan data yang terdapat pada beberapa sel. Nah, bentuk penulisan dari fungsi sum seperti yang ada di buku kalian sama dengan sum buka kurung number 1, number 2. Jadi maksudnya sama dengan sum itu adalah rumusnya, fungsinya. Kemudian number 1 dan number 2-nya itu adalah sel yang akan kita jumlahkan. Nah, di dalam daftar tabel persediaan tadi, di situ ada kolom nomor, nama barang, unit, harga satuan, dan jumlah. Nah, kita akan menggunakan rumus matematika yang paling sederhana. Untuk menghitung jumlah, jangan kalian menggunakan hitungan manual, tapi kita menggunakan rumus juga. Sama dengan C6 dikali dengan harga satuan, yaitu D6. Nah, kemudian untuk harga satuan yang kedua, untuk jumlah yang kedua, kita bisa tarik, copy, kita arahkan kursor sampai menunjukkan tanda plus, kemudian kita tarik. Nah, jika dicek itu akan sama seperti yang ada di buku kalian. Kemudian di sini juga coba kita cek. Nah, rumusnya menjadi C7 dikali dengan D7. Kemudian untuk totalnya tadi kita gunakan rumus sama dengan sum kurung buka, range-nya kita drag. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini untuk cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan auto sum. Nah, kita klik saja di sini. Klik. Otomatis akan menjadi rumus yang seperti tadi. Ataupun kita juga bisa menggunakan insert function. Insert function, pilih sum. Kemudian ini sudah ada range-nya ya otomatis, kemudian oke. Nah, ingat ya untuk pengaturan ini, format ini menggunakan accounting. Nah, menggunakan tanda rupiah, kemudian pemisah ribuan, dan accounting. Kemudian yang kedua yaitu fungsi sum if. Bedanya apa dengan sum? Kalau sum itu tadi hanya menjumlahkan dari data yang tersedia, jadi semuanya dijumlahkan. Dan ini sum itu akan sangat berguna jika datanya itu sangat banyak. Kalian kan tidak mungkin menghitung satu persatu menggunakan kalkulator, karena kita sudah menggunakan komputer, berarti kita bisa menggunakan secara otomatis memanfaatkan formula atau rumus fungsi yang ada di dalam komputer.
Nah, kalau tadi karena datanya sedikit, mungkin kalian hanya bisa menghitung manual, itu bisa. Tetapi kalau datanya sangat banyak, itu akan sangat merepotkan kalau dihitung secara manual. Kemudian untuk sum if, nah kalau sum if ada if-nya, berarti ada kriteria. Jadi fungsi sum if digunakan untuk menjumlahkan data bersifat numerik yang memenuhi kriteria tertentu. Nah, kriteria ini harus kita tentukan sendiri. Nah, di situ ada rumusnya sum if, kemudian range, berarti range nilai yang akan diuji. Jadi range yang memenuhi semuanya. Kemudian kriteria, berarti kriterianya. Jadi yang dijumlah itu apa? Kemudian sum range, berarti nanti yang dijumlah itu bagian mana? Nah, seperti itu. Nah, seperti yang ada di buku kalian, di situ ada daftar pembelian HP Samsung Galaxy bulan Maret 2012. Di situ ada tabel nama pembeli, nama barang, dan jumlahnya. Jadi jumlah itu menunjukkan nama barang yang dibeli, jumlahnya itu berapa. Nah, kemudian kita akan menghitung total pembelian HP Samsung dengan kriteria Galaxy Mini. Nah, sama seperti tadi, kita bisa tuliskan langsung sama dengan sum if. Kemudian kurung buka, range-nya, kita lihat range-nya, berarti yang menunjukkan nama barang. Kita blok, kemudian titik koma. Nah, titik koma, kemudian kriterianya berarti yang kita hitung hanya Galaxy Mini. Kita klik Galaxy Mini. Nah, di sini sudah ada tulisan Galaxy Mini, kita klik. Kemudian titik koma, sum range berarti yang menunjukkan jumlah yang nanti akan kita jumlahkan. Jumlah dari Galaxy Mini-nya berapa. Nah, berarti kita blok bagian jumlah. Range C5 sampai C9. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, otomatis ini akan menjumlahkan hanya bagian Galaxy Mini-nya saja. Bisa dilihat ya, Galaxy Mini punya Anissa 3, kemudian punya Jaka 4, sehingga kalau dijumlahkan Galaxy Mini itu totalnya ada 7. Nah, ini juga akan sangat berguna jika datanya itu sangat banyak, kita harus memilah hanya menghitung bagian ini. Nah, itu akan sangat berguna sekali. Kalau seperti ini contohnya, ini masih sederhana, sangat sederhana. Kalian bisa menghitung secara manual. Tetapi kalau datanya sangat banyak, ini akan sangat berguna sekali. Dan kalian harus belajar menggunakan berbagai macam fungsi yang biasa digunakan di dalam Microsoft Excel. Kemudian misal kita ingin menghitung yang lain. Nah, Galaxy Y-nya berapa, Gem-nya berapa, Galaxy Tab-nya berapa. Sama seperti tadi caranya. Kemudian tadi kan kita menggunakan klik bagian yang menandai kriteria. Kita juga bisa menggunakan tulisan. Nah, kita tuliskan kriterianya apa. Nah, di sini kita tuliskan Galaxy Y. Nah, jangan lupa ketika kita menuliskan teks, kita harus menggunakan tanda petik supaya nanti terbaca oleh sistem. Jadi, sistemnya itu bisa membaca bahwa ini itu teks, ini itu tipe data teks, seperti itu. Jadi sama ya, range-nya, nama barangnya, kemudian kriterianya, kemudian jumlahnya. Jumlah dari yang akan kita hitung. Kemudian selanjutnya juga sama, sum if, range-nya, kemudian Gem, kemudian sum range-nya sama. Kemudian Galaxy Tab juga sama dengan sum if, kemudian nama barang, range nama barang, kemudian Galaxy Tab kriterianya, jumlahnya, range jumlahnya, seperti itu. Ya, itu adalah penerapan dari rumus
rumus matematika di dalam Microsoft Excel. Jadi ada dua fungsi, yaitu fungsi sum dan fungsi SUMIF. Bedanya kalau sum itu kita menghitung semua jumlahnya tanpa ada kriteria apapun. Kalau SUMIF berarti kita menghitung jumlah dengan suatu kriteria. Dan ini akan sangat berguna untuk data yang sangat banyak atau nominal yang sangat besar seperti itu. Ya, selamat belajar. Silakan kalian mencoba sendiri menggunakan laptop, komputer, atau smartphone kalian. Kalian sebelumnya juga sudah pernah menerapkan bagaimana mengoperasikan Microsoft Excel menggunakan smartphone. Jadi kalian bisa belajar walaupun kalian tidak memiliki laptop, walaupun kalian tidak memiliki komputer, kalian masih tetap bisa belajar spreadsheet dimanapun kalian berada. Terima kasih atas perhatian kalian. Nanti kita akan sambung dengan rumus-rumus yang lain yang akan kita gunakan di Microsoft Excel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.